Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Daniel Doveri telah ditunjuk untuk memimpin pertandingan derby della Madonnina, klaim sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pengumuman resmi akan segera datang, tetapi besar kemungkinan Doveri akan memimpin derby della Madonnina akhir pekan ini. Pertandingan duo Milan itu akan menjadi yang ke-14 bagi wasit 48 tahun itu, dan sepanjang musim ini dia telah memimpin beberapa pertandingan di Serie A dan Serie B. Ini akan menjadi derby Milan keempat yang dipimpin dalam karirnya. Doveri memimpin beberapa derby saat Milan kalah 0-3 dari Inter pada tahun 2021, hasil imbang 1-1 pada tahun 2021, Milan menang 0-3 atas Inter, dan yang terakhir saat Milan kalah 0-2 pada tahun 2019. Sejauh ini Doveri telah mengambil alih pertandingan Milan dalam 34 kesempatan dengan total rekor 19 kemenangan, 9 hasil imbang dan 6 kekalahan. Kemudian musim ini dia telah mengeluarkan total 47 kartu kuning dan 1 kartu merah. Semoga dia bisa memimpin pertandingan akhir pekan ini dengan baik serta tanpa kontroversi. Massimiliano Allegri pertimbangkan tawaran Real Madrid jika dia diperbolehkan membawa 2 orang ke Spanyol menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Allegri datang ke kamp pelatihan Diavolo di Milanello dengan senyuman setelah hasil positif musim ini. Dia bahagia bersama Milan. Hal ini tidak lepas dari pekerjaan luar biasa yang dilakukannya setelah kembali membawa Milan kembali ke papan atas Serie A. Laporan tersebut menyatakan bahwa Real Madrid tetaplah Real Madrid. Depannya ini akan menjadi tawaran ketiga dan yang terakhir untuknya, karena sebelumnya Allegri telah didekati oleh Madrid pada tahun 2019 dan 2021. Menolak untuk ketiga kalinya jelas akan membuat peluangnya ke ibu kota Spanyol akan tertutup sepenuhnya. Real kemungkinan akan memecat Alvaro Arbeloa di akhir musim setelah sebelumnya menggantikan Xabi Alonso pada 12 Januari. Allegri telah memutuskan untuk mempelajari tawaran tersebut, namun dia akan mengajukan 2 syarat sebelum menerima tawaran itu. Pertama, dia menginginkan Luka Modric ikut bersamanya dan mengambil peran sebagai staf khusus di bangku cadangan. Kemudian Allegri menginginkan Madrid merekrut Adrien Rabiot demi memperkuat lini tengah, melengkapi skuad bintang yang diisi oleh Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Güler, dan Camavinga. AC Milan kemungkinan besar akan mundur dari kesepakatan Andre dari Corinthians menurut sebuah laporan. Dalam press mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa negosiasi antara Milan dan Corinthians untuk gelandang muda Andre saat ini benar-benar telah terhenti. Tampaknya kesepakatan untuk sang gelandang tidak mungkin tercapai. Presiden klub Brasil itu menegaskan kembali kepada rombongan sang pemain bahwa dia tidak untuk dijual kecuali Diavolo secara signifikan meningkatkan tawaran mereka. Laporan sebelumnya, Corinthians sekarang meminta lebih dari 20 juta euro atau sekitar 24 juta euro jika Milan serius menginginkannya. Sementara itu sang pemain juga tampaknya telah mundur dari kesepakatan. Meskipun pada awalnya Andre sudah setuju untuk pindah, sekarang dia siap kembali mengevaluasi untuk tetap setia kepada Corinthians, dan dia juga berpikir membutuhkan beberapa bulan lagi di Brazil sebelum membuat lompatan besar ke Eropa. Untuk saat ini, besar kemungkinan negosiasi ditunda, dan mengingat Rossoneri tidak ingin menekan tawaran mereka, pada kesepakatan ini tidak akan dilanjutkan dan klub akan mencari opsi lain untuk lini tengah. Casemiro ingin bergabung dengan AC Milan untuk dapat bermain bersama Luka Modric menurut sebuah laporan. Klub Pellegrini berbicara dalam saluran YouTube miliknya tentang situasi Casemiro yang menyatakan bahwa gelandang 34 tahun itu memiliki potensi bergabung dengan Rossoneri. Figur komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ada penolakan tentang Casemiro, bukan dari klub tetapi dari rekan-rekan yang sangat dekat dengan klub. Tidak, itu tidak mungkin. Namun saya harus terus mengatakan bahwa Casemiro ingin bermain bersama Modric di tahun-tahun terakhir karirnya di Eropa. Dia ingin bermain di Liga Champions, jadi saya masih percaya bahwa jika Casemiro menghubungi Modric dan Modric menghubungi Allegri atau Tarik, kemungkinan itu ada. Kelas gajinya sangat tinggi, dia harus menurunkan tuntutan tersebut. Tapi setelah mendapatkan 36 juta euro dalam 3 tahun terakhir, saya benar-benar percaya dia akan menerima tawaran gaji yang lebih rendah, lebih ke level yang telah ditetapkan oleh Milan. Saya tidak tertarik dengan penyangkalan dangkal, karena jika Allegri dan Tarik menginginkan Modric, maka kesepakatan ini bisa dilakukan seperti yang terjadi dengan Rabiot, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini.
Yunus Musa belum menjadi pemain reguler untuk Atalanta, tetapi sekarang nasibnya bisa berubah menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Musa telah menjadi pemain Atalanta yang paling jarang digunakan musim ini dengan hanya 723 menit bermain serta 3 kali menjadi starter. Namun sikapnya tetap teguh dan akhir pekan lalu dia akhirnya mampu bersinar dengan mengantongi gol pertama dalam 4 tahun terakhir. Kemudian dia kembali mencetak gol penting pada pertandingan melawan Lazio yang membuat Rafael Palladino mulai yakin kepadanya. Bergamo membayar 4,5 juta euro untuk biaya pinjaman musim ini, serta mereka memiliki klausul pembelian 20 juta euro dan sekarang mereka berpotensi mempanenkan sang gelandang. Atalanta tampaknya siap meminta diskon kepada Rossoneri karena Musa dinilai tidak masuk ke dalam rencana Massimiliano Allegri dan mereka siap memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan sang gelandang dengan harga murah. AC Milan dan beberapa klub besar Eropa pantau gelandang berbakat milik RB Salzburg menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Kerim Alazbegovic adalah pemain 18 tahun yang sekarang telah menarik perhatian tim besar Eropa. Dia memiliki 2 kaki yang kuat, dribble yang gila dan potensi besar. Dia juga dibandingkan dengan Kenan Yildiz dan Florian Wirtz. Musim panas lalu, Kerim bergabung dengan RB Salzburg dengan harga 2 juta euro dan sekarang dia sudah bernilai 10 kali lipat atau sekitar 15 hingga 20 juta euro. Sekarang Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen tertarik kepadanya, tapi tim-tim besar Eropa lainnya seperti Milan dan Juventus telah mencium bakat besar sang pemain. Massimiliano Allegri hanya fokus pada AC Milan di tengah rumor kepergiannya berhembus kencang menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melalui saluran YouTube miliknya memberikan klarifikasi tentang situasi Allegri yang dilaporkan sebagai buruan utama Real Madrid dalam beberapa hari terakhir. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saat ini saya sangat menghormati Allegri dan fokusnya pada derby dan AC Milan. Allegri tidak memikirkan hal lain. Sejarah Real Madrid terikat dengan masa lalu, dengan musim panas 2021. Sekarang 5 tahun telah berlalu, Allegri fokus pada AC Milan. Real Madrid belum membuat keputusan apapun tentang pelatih yang mereka inginkan atau apa yang akan mereka lakukan. Saat ini kita berbicara tentang cerita yang tidak masuk akal untuk dipelajari, karena saat ini baik satu sisi maupun yang lain tidak saling berkaitan sama sekali, ungkapnya. Adrien Rabiot mengungkapkan perasaannya bersama AC Milan serta hubungannya dengan Massimiliano Allegri. Dia diwawancarai oleh Rivista Unduci dan dia berbicara tentang beberapa hal, mulai dari kehidupannya di Milan serta hubungan baiknya dengan Allegri. Berikut beberapa komentar sang gelandang asal Prancis itu disampaikan melalui Milan Press. Saya mengharapkan dampak seperti ini. Saya datang ke Milan karena alasan ini, untuk membantu tim, untuk memberikan segalanya. Bukan pemain egois, tetapi seseorang yang bekerja untuk tim. Saya memikirkan kesejahteraan kolektif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Merasa seperti saya telah membawa ketenangan kepada rekan-rekan satu tim saya dan juga kepada pelatih yang mengenal saya dan tahu saya dapat diandalkan. Tidak bisa membayangkan tim akan melakukannya dengan baik. Dalam karir, tidak semuanya berjalan lancar. Kadang hal-hal buruk terjadi, tetapi justru di saat-saat itulah Anda belajar dan mendapatkan kekuatan. Selalu menghadapi segalanya dalam sepak bola dan dalam kehidupan pribadi saya dengan kekuatan mental saya. Sering berjalannya waktu, dengan pengalaman, kepercayaan diri ini semakin tumbuh. Ini adalah sesuatu yang ingin saya sampaikan di sini, di Milan. Jadi kami di sini, itu berarti kami kuat, memiliki kualitas dan itu adalah hal yang perlu kami buktikan. Allegri selalu tetap bersama, mungkin lebih tenang. Bersamanya, ada ambisi untuk melakukannya dengan baik, memberikan segalanya, berarti 100%, memainkan setiap pertandingan seolah-olah itu adalah yang terakhir, ungkapnya. Gary Cardinale menginginkan AC Milan terlibat ke dalam NBA Eropa pada musim 2027-28 menurut sebuah laporan. Cardinale selaku pemilik Diavolo merupakan salah satu promotor ekspansi Liga Amerika Eropa. Dia berada di London bersama Zlatan Ibrahimovic dalam pertemuan beberapa bulan lalu untuk presentasi proyek tersebut. Telah berhubungan dan terlibat dalam proyek waralaba baru di Las Vegas. Namun Milan Press mengutip Corriere della Sera yang meragukan bahwa waralaba tersebut akan melibatkan Olimpia Milano atau tidak. Dasarnya, Cardinale harus berpikir cermat untuk membeli klub bola basket Milan yang bersejarah atau justru menciptakan klub baru dari awal. Olimpia juga dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan proyek NBA, tetapi biaya masuknya sebesar 250 hingga 300 juta euro. Sejauh ini, hampir semua klub basket yang ada di Eropa menolak bergabung karena mereka tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Ini adalah permasalahan besar yang harus diselesaikan.